sejahtera untuk semuanya. Anak-anakku yang saya kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Dalam kondisi yang tidak kita inginkan, kita masih belajar dari rumah, berjarak jauh satu sama lain, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita masih bisa menikmati banyak anugerah Tuhan, menghirup udara yang segar, melihat pemandangan indah di sekitar kita, masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, masih tetap beraktivitas seperti sedia kala, dan yang lebih dari semuanya itu kita dikaruniai dengan kesehatan yang sempurna. Salam sehat untuk semuanya dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam sesi pendidikan karakter kali ini, dan kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, menjadikan diri kita berharga dan orang lain berharga bagi kita. Pendidikan karakter kali ini saya mau bercerita tentang sebuah kisah yang pernah saya baca dari sebuah buku. Buku itu berjudul Kata Adalah Senjata. Dan saya jadi ingat buku itu sudah tidak saya miliki karena hilang entah kemana. Tapi ada sebuah cerita dari buku itu yang sangat berkesan di hati saya, yang membekas di dalam ingatan saya, yang saya mau bagikan pada anak-anak sekalian. Sebuah kisah tentang seuntai awan kecil. Alkisah. Hiduplah sebuah awan yang sangat kecil, yang sangat kesepian, yang biasa berkeliaran jauh-jauh dari awan-awan besar yang ada di sekitar. Ketika awan-awan besar menjadikan diri mereka hujan, yang kemudian menjadikan bumi, pegunungan, kebun menjadi hijau, si awan kecil akan terbang mendekat untuk menawarkan jasanya bersama awan-awan besar. Tetapi awan-awan besar itu selalu mengoloknya karena ia sangat kecil. Dan kata awan-awan besar itu biasanya, "Kau tak punya apa-apa untuk kau berikan. Kamu terlalu kecil. Alangkah kecilnya dirimu. Apa yang kau bisa berikan? Kau tidak seperti kami yang bisa menghadirkan hujan besar dan mengecat seluruh permukaan bumi." Awan-awan besar seringlah mentertawakan si awan kecil. Lantas, dengan sangat sedih, awan kecil biasanya mencoba menyingkir ke tempat lain untuk berusaha menjadikan dirinya hujan. Kemanapun awan kecil pergi, di situ pun awan-awan besar itu selalu menyingkirkan dia, mendesaknya minggir, seakan tidak ada lagi tempat untuk si awan kecil. Nah, suatu kali ketika hal yang sama yang kesehariannya terjadi pada awan kecil, suatu kali awan kecil mencoba menyingkir jauh-jauh dari awan-awan besar itu, sampai di sebuah tempat yang sangat kering kerontang. Tidak satupun tumbuhan ada di sana, tidak seorang pun tinggal di sana. Tanah yang sangat kering, tak ada tumbuhan satupun. Dan si awan kecil selalu membawa sebuah cermin kemanapun dia pergi dan ingin berbicara pada dirinya sendiri. "Apakah ini tempat yang baik untuk saya?" katanya pada cermin. Lalu ia mendapatkan satu tempat yang dia rasa itu adalah lokasi yang sempurna untuk dia menjadikan dirinya hujan. Sebab tidak ada seorang pun yang datang ke situ
dan tidak ada awan-awan besar yang akan mengganggu dan mengolok-olok dia. Si awan kecil kemudian mengerahkan segala upaya untuk menjadikan dirinya hujan. Dan akhirnya anak-anak benar, dia bisa berubah menjadi tetesan hujan kecil. Begitulah si awan kecil itu lenyap dan dia berubah menjadi tetesan air hujan kecil, dan dia jatuh meluncur. Dalam segenap kesepian ia jatuh dan tidak ada yang menantikan dia di sana. Akhirnya tetesan hujan kecil itu pun menciprat sendirian, karena tempat itu sangatlah gersang. Tidak ada siapapun, tidak ada tumbuhan apapun, dan sangat lengang. Kehadiran sang tetesan hujan kecil bisa menimbulkan kebisingan hebat di tempat yang sangat gersang ini. Suara cipratan air yang jatuh di bebatuan membuat sang bumi pun bertanya, suara ribut apa ini? Oh, tetesan air hujan, jawab batu. Tetesan air hujan, tanya bumi. Artinya hujan akan segera datang, air banyak akan segera tiba dan turun ke sini. Lekas, mari semuanya bangun. Kemudian bumi pun menggerakkan apa yang ada di sekitarnya. Batu-batu pun memberitahu sekelilingnya, mengingatkan para tetumbuhan yang bersembunyi di bawah tanah dari sengatan terik matahari. Lalu tumbuh-tumbuhan kecil-kecil itu pun bangun mengintip. Kemudian semua mengisi padang yang tadinya gersang. Maka warna hijau pun tersaput di sekeliling tempat di mana awan kecil tadi berubah menjadi tetesan air hujan. Awan-awan besar pun kemudian melihat ada hijau terbentang di satu tempat, dan mereka saling memberitahu satu sama lain, lihat, ada banyak hijau di sana. Ayo kita ke sana dan menjadikan hujan di tempat itu. Sebab selama ini kita tidak pernah tahu ada warna hijau di sana. Maka pergilah, gumpalan awan-awan besar yang banyak itu datang ke tempat tadi, di mana hijau kecil lembut mulai tersaput. Mereka pun datang. Curah hujan yang sangat besar hadir di tempat itu, dan mereka bergumam, mujur sekali kita di sini, kata awan-awan besar itu. Tanpa kita tidak bakal ada hujan di tempat ini. Tidak akan ada tumbuh-tumbuhan tumbuh segar di sini. Anak-anakku, pada saat itu tidak seorang pun tahu dan teringat akan seuntai awan kecil yang mengucur menjadi tetesan hujan kecil, yang cipratannya membangkitkan mereka yang tertidur. Tidak satu tumbuhan pun atau seorang pun ingat. Tetapi si batu menyimpan rahasia besar ini. Rahasia si awan kecil yang membangunkan seluruh isi bumi dan menjadikan mereka menggeliat hijau. Anak-anak, waktu pun berlalu. Awan-awan yang besar pertama sudah lenyap. Tanaman-tanaman yang pertama tumbuh sudah mati dan berganti. Namun satu yang tidak berubah. Si batu tidak pernah mati. Ia selalu memberitahu kepada tanaman-tanaman yang baru di situ
yang tumbuh dan memberitahu kepada awan-awan besar yang datang ke sana tentang kisah mengenai seuntai awan kecil yang mengucur menjadi tetesan hujan kecil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, anak-anak? Pelajaran berharga dari kisah seuntai awan kecil. Kita mungkin di luar kesadaran sering menganggap orang lain kecil, orang lain remeh, orang lain lebih rendah dari kita. Atau kita pun sering merasa diri kita kecil, merasa diri kita lebih rendah dari yang lain. Atau ketika orang lain menganggap kita rendah. Atau mungkin beberapa dari kita pernah mengalami apa yang kita kenal dengan bullying, lalu membuat kita merasa diri kita kecil, tidak berharga, tidak berarti, tidak seperti orang lain. Mari kita stop pemikiran yang seperti ini. Kita tidak akan lagi merasa diri kita besar, merasa diri kita berjasa, merasa diri kita paling hebat dari yang lain. Dan kita juga tidak akan merasa diri kita tidak berarti, diri kita kecil, tidak berharga. Ayo kita belajar seperti seuntai awan kecil. Meskipun kecil, meskipun digusur, meskipun dianggap tidak ada, tetapi kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu yang bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kesejahteraan diri, tetapi mendahulukan siapa yang kita layani. Hari ini kita boleh belajar dari si awan kecil. Meski terpinggir, tidak diterima, dia mau menawarkan jasanya untuk bekerja sama dengan yang besar yang lain. Meski ditolak dan disingkirkan, tetap dia melaksanakan apa yang menjadi karya besar. Meski hanya setetes kecil yang diberikan, itu sudah sebuah upaya, sudah sebuah usaha yang maksimal dengan motivasi memberikan yang terbaik. Ia mati untuk menghidupkan. Ia mati dan awan-awan besar yang mendapat prestasi tidak mengapa. Tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun mengingat jasanya, tidak seorang pun mencatat apa yang sudah dilakukan seuntai awan kecil. Tetapi si batu meneruskan dan mengajarkan perjuangan dan nilai-nilai yang telah diteladankan oleh seuntai awan kecil. Bunda Teresa, dalam salah satu kata mutiaranya dia menulis begini: berikanlah kepada dunia yang terbaik yang Anda miliki, dan Anda mungkin terluka, tetapi bagaimanapun juga berikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak, berikanlah yang terbaik. Jangan takut tidak berguna. Tuhan pasti memakai kita menjadi anak-anak yang berguna dimanapun kita berada. Itu pelajaran karakter hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.